Kemendikdasmen pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan menurut laporan dari sekretariat, pada hari ini sudah hadir lengkap 8 fraksi. Dan dengan demikian quorum sebagaimana ditentukan Pasal 276 dan 281 ayat 1 Peraturan DPR RI tentang tata tertib. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami membuka raker ini dan rapat ini dinyatakan terbuka untuk umum. Hari ini kita akan membahas agenda tunggal dan kami membutuhkan persetujuan dari masing-masing fraksi terkait penyesuaian RKA Kemendikdasmen tahun 2026 sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran. Apakah disetujui? Raker hari ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang menyatakan bahwa tugas komisi membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program kementerian atau lembaga yang menjadi mitra kerjanya. Nah, pada raker terakhir 3 September 2025, Komisi 10 DPR RI telah menyetujui pagu anggaran Kemendikdasmen untuk tahun anggaran 2026 sebesar 55 triliun rupiah. Mungkin rinciannya kita sudah berkali-kali merapatkan ini ya teman-teman. Apakah bisa ya di-share sedikit saja supaya tidak usah dibacakan satu persatu, baik itu berdasarkan program maupun unit utama. Untuk mereview, mengingatkan kita saja. Dan pada raker tersebut juga Komisi 10 menyetujui usulan tambahan yang besarnya 52 triliun 901 miliar 822.003 rupiah yang terbagi atas program wajib belajar 13 tahun, program kualitas pengajaran dan pembelajaran, program pendidikan dan pelatihan vokasi, program pembangunan kebahasaan dan kesastraan, serta program dukungan manajemen. Dan terbagi atas 7 unit utama seperti bisa kita simak bersama. Nah, ini. Masih ingat ya semuanya ya, karena ini adalah kesepakatan kita bersama, sudah kita kirimkan surat kepada Banggar dan usulan tambahan ini juga sesuai dengan surat Mendikdasmen kepada Menteri Keuangan dan juga Menteri PPN, Kepala Bappenas, juga Mensesnek RI. Untuk juga ada tambahan alokasi DAK non-fisik untuk kekurangan anggaran tunjangan guru ASN daerah sebesar 4 triliun 148 miliar 339.482.000 rupiah. Usulan tambahan sesuai dengan surat kepada Menteri Keuangan, Menteri PPN, Kepala Bappenas dan Mensesnek RI seperti tadi sudah disebutkan sebesar 5 triliun 726 miliar 420.630.000. Kayaknya ini beda ya. 630.000 atau ini 003? 30.000 atau 3.000? Mohon maaf, ini ada sedikit mungkin di depan tadi ada sedikit kesalahan ya. Oh, bukan ya. Oh ya ya, udah betul, udah betul. Iya, betul. Betul. Cek ya, soalnya angka nih, salah sedikit, tetap harus kita revisi. Sudah ya, sudah betul ya. Dan mungkin Bapak Ibu pada saat rapat masih ingat
bahwa kita menyampaikan banyak pandangan dan catatan untuk penyempurnaan RKAKL yang disampaikan Pak Menteri dan jajaran. Intinya adalah bagaimana anggaran digunakan secara efektif untuk merealisasikan program-program nasional yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat, baik PIP maupun tunjangan guru. B. Mengalokasikan usulan tambahan anggaran pembiayaan TKA agar pelaksanaannya tidak membebani APBD. Begitu kan Pak Menteri ya? Berarti ini mudah-mudahan nanti bisa direspon melalui paparan Pak Menteri. C. Menuntaskan pembaruan regulasi terkait Undang-Undang tentang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, Undang-Undang nomor 14 tentang guru dan dosen tahun 2005 dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah serta Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN yang akan berimplikasi pada distribusi anggaran pendidikan dan memastikan adanya perhatian khusus terhadap pendidikan inklusif dari sisi anggaran secara maksimal. Baik Bapak Ibu sekalian, karena hari ini kita mendapatkan berita, mungkin bisa diberikan penjelasan dari anggota Badan Anggaran Komisi 10 DPR RI. Siapa yang bisa ini? Pak Tan, bisa Pak Tan? Tolong dibacakan surat dari Badan Anggaran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati pimpinan Komisi 10 DPR RI, teman-teman anggota DPR RI, kemudian Bapak Menteri, Wakil Menteri, beserta jajaran yang hadir. Izinkan saya membacakan hasil dari pimpinan Badan Anggaran. Yang terhormat pimpinan Komisi 1 sampai 13 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta, sesuai dengan hasil pembahasan panja belanja pemerintah pusat dalam rangka pembicaraan tingkat 1, garing pembahasan RUU tentang APBN tahun anggaran 2026, bersama ini kami sampaikan hasil pembahasan belanja kementerian garing lembaga sebagaimana terlampir sebagai bahan penyempurnaan RKAKL di komisi dengan mitra kerjanya terhadap Pagu KL yang mengalami perubahan. Adapun Pagu KL yang tidak berubah, tidak dilakukan pembahasan untuk penyesuaian. Sehubungan dengan itu, kami mohon agar hasil penyempurnaan RKAKL rincian per program disampaikan ke Badan Anggaran DPR RI sebagai bahan penetapan paling lambat tanggal 16 September 2025. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih pimpinan Badan Anggaran Ketua tertanda Muhammad Said Abdullah. Terima kasih saya sampaikan kepada lampiran alokasi anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RAPBN 2026 55 triliun, tambahan 400 miliar, APBN kesepakatan 55 triliun 400 miliar rupiah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beri semangat dulu kepada Bapak Sofyantan walaupun angkanya sangat jauh dari apa yang kita sudah ajukan. Kita patut tetap bersyukur Pak Menteri dan kami tentunya ingin mendengar dari berita yang sudah disampaikan oleh salah satu anggota Badan Anggaran tadi menyampaikan bahwa ada tambahan sebesar 400 miliar rupiah. Nah, kami persilahkan kepada Mendikbudrismen RI untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan hal ini.
sebelum kami menyatakan persetujuan masing-masing fraksi. Terima kasih. Terima kasih Bu Pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu-Ibu, Ketua dan Wakil Ketua Pimpinan Komisi 10. Yang kami hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, seluruh anggota Komisi 10 DPR RI, dan Bapak Ibu para pejabat di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah beserta seluruh tim. Pertama-tama marilah kita bersyukur atas nikmat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa yang terlimpahkan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu dalam rapat kerja antara Komisi 10 DPR RI dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat kinerja kebijakan pendidikan, khususnya dalam pembahasan rencana kerja dan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tahun anggaran 2026 serta dana alokasi khusus bidang pendidikan. Bapak Ibu Pimpinan dan seluruh anggota Komisi 10 yang kami hormati, sebagaimana sudah kami sampaikan pada saat rapat kerja tanggal 3 September tahun 2025 yang lalu, Rancangan Renstra 2025-2009 dan Rencana Kerja Kemendikbudrismen tahun anggaran 2026 mengacu dan menjabarkan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 dan RKP tahun 2026. Berdasarkan visi Bapak Presiden tahun 2025-2029, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjabarkan visi dalam Renstra 2025-2029 dengan semangat terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta. Misi kami adalah memastikan akses pendidikan yang berkeadilan, mutu pembelajaran yang meningkat, relevansi pendidikan yang lebih kuat, pembangunan kebahasaan dan kesastraan yang lebih berkualitas, serta tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel. Berdasarkan tema rencana kerja pemerintah tahun 2026 dalam konteks pendidikan dasar dan menengah, hal ini kami wujudkan melalui 5 program prioritas nasional, yaitu percepatan wajib belajar 13 tahun, peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, penguatan pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan berkualitas, penguatan kualitas pendidikan vokasi, pembangunan kebahasaan dan kesastraan. Pada tahun 2026, Kemendikbudrismen memperoleh alokasi sebesar 55 triliun atau sekitar 7% dari total anggaran pendidikan. Berdasarkan rapat panja belanja pemerintah pusat pada tanggal 11 September 2025, Kemendikbudrismen mendapatkan tambahan anggaran sebesar 400 miliar, sehingga total anggaran Kemendikbudrismen menjadi 55,4 triliun rupiah. Dengan adanya penambahan anggaran tersebut, rincian anggaran per sumber dana menjadi rupiah murni non operasional semula sebesar 51,69 triliun menjadi 52,09 triliun rupiah. Rupiah murni operasional tetap sebesar 3,13 triliun rupiah. Badan layanan umum tetap sebesar 161,43 miliar rupiah dan pendapatan negara bukan pajak tetap sebesar 9,48 miliar rupiah. Rincian pagu anggaran per program serta per unit utama per program kami sampaikan pada Salindia 10. Alokasi 10 sampai dengan 12. Alokasi anggaran dan sasaran berbagai program prioritas yang sudah disepakati pada saat pembahasan rapat kerja tanggal 3 September tidak mengalami perubahan, seperti program Indonesia Pintar, aneka tunjangan guru non-ASN, pendidikan profesi guru, dan bantuan pendidikan S1 D4 bagi guru, penjaminan mutu pendidikan, dan prioritas lainnya.
penambahan anggaran sebesar 400 miliar rupiah hasil rapat panja BPP tanggal 11 September 2025 akan dimanfaatkan untuk: pertama, peningkatan kompetensi dalam proses pembelajaran melalui penguatan KKG dan MGMP di tingkat daerah sebesar 95 miliar rupiah. Dua, pengadaan peralatan pendidikan pada Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen serta Ditjen Pendidikan Vokasi dan PKPLK sebesar 102,37 miliar rupiah. Tiga, pengembangan konten dan bimbingan teknis digitalisasi pembelajaran pada Ditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen serta Ditjen Pendidikan Vokasi dan PKPLK sebesar 80 miliar rupiah. Penguatan pelaksanaan tes kemampuan akademik berupa peningkatan kualitas materi dan soal serta fasilitasi panitia daerah sebesar 57,63 miliar rupiah. 5. Peningkatan pelaksanaan akreditasi satuan pendidikan sebesar 50 miliar rupiah. Dan terakhir, pembangunan kebahasaan dan kesastraan khususnya penguatan pelaksanaan bahasa Indonesia bagi penutur asing sebesar 15 miliar rupiah. Dengan demikian, dari usulan tambahan anggaran yang kami sampaikan pada raker lalu sebesar 52,9 triliun dengan dipenuhi sebanyak 400 miliar, kami masih memerlukan tambahan sebesar 52,5 triliun rupiah. Mohon maaf, kami sampaikan penjelasan tambahan pada paparan tayang dari bahan yang telah diterima Bapak dan Ibu sekalian. Beberapa usulan penting yang belum terdanai antara lain: perluasan jangkauan PIP jenjang TK dan penyesuaian satuan biaya jenjang SD dan SMP. Kebutuhan tambahan tunjangan profesi dan insentif guru non-ASN. Program pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan dan pemenuhan peralatan pendidikan. Pelatihan dan uji kompetensi guru. Program-program kebahasaan dan kesastraan, penanganan anak tidak sekolah, penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, pendidikan khusus, penjaminan mutu, talenta, pendidikan karakter, dan lainnya. Bapak Ibu pimpinan dan seluruh anggota Komisi 10 yang kami hormati, terkait dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun 2026 berdasarkan hasil rapat panja transfer ke daerah pada tanggal 11 September 2025, tidak ada penambahan alokasi pada DAK bidang pendidikan, sehingga anggaran DAK non-fisik pendidikan, yaitu untuk bantuan operasional satuan pendidikan dan aneka tunjangan guru ASN daerah, tetap sebesar 130,8 triliun rupiah. DAK non-fisik pendidikan masih memerlukan tambahan sebesar 4,1 triliun, khususnya untuk guru non-ASN yang diangkat menjadi ASN P3K 2024, serta yang lulus sertifikasi profesi guru tahun 2025. Dan sementara itu, DAK fisik bidang pendidikan belum mendapatkan anggaran. Rincian kebutuhan anggaran DAK bidang pendidikan kami sampaikan dalam Salindia 17 dan 18. Bapak-bapak dan Ibu pimpinan serta anggota Komisi 10 yang kami hormati, demikian penyampaian kami terkait rencana kerja dan anggaran Kemendikdasmen dan dana alokasi khusus bidang pendidikan tahun anggaran 2026. Kami menyampaikan apresiasi, terima kasih atas komitmen Bapak Ibu dan juga anggota serta pimpinan Komisi 10 dalam mendorong secara terus-menerus peningkatan pembangunan pendidikan untuk memastikan semua anak Indonesia memperoleh akses pendidikan yang adil, berkualitas, relevan, serta membentuk jati diri bangsa yang kuat dan berdasar pada nilai-nilai luhur bangsa. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama memastikan bahwa pendidikan bermutu untuk semua benar-benar terwujud sebagai fondasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa
dan mencapai Indonesia Emas 2045. Saya izin berpantun, Ibu Pimpinan, pergi ke pekan membeli buah, mendapat rambutan, jambu, dan duku. Walau anggaran tidak banyak bertambah, kami tetap komitmen mewujudkan pendidikan bermutu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Pimpinan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbang tinggi burung pelikan, singgah sebentar di bukit berbatu. Pak Mukti, jangan khawatirkan anggaran, Komisi 10 mendukung sepenuh waktu. Wah. Siap-siap dari fraksi PDIP, dan setelah itu Pak Agung ya mewakili Golkar untuk dan PKB nanti Pak Lalu untuk menyampaikan pandangan dan juga persetujuannya. Tadi sudah dipaparkan di Salindia, khususnya Salindia 11 dan 14, tambahan anggaran sebesar 400 miliar ini akan dimanfaatkan kemana saja. Ya, tadi sudah didengarkan dan disimak dengan baik. Memang kecil sekali ya Pak Menteri, tapi kalau dibandingkan dengan kementerian atau lembaga lain, sebagai contoh, salah satu mitra kita juga, yaitu Perpusnas, anggarannya tidak lebih dari 400 miliar untuk seluruh program dan juga kegiatannya. Jadi memang di satu sisi tentunya kita prihatin, tapi kami juga mengapresiasi bahwa kegiatan-kegiatan yang dialokasikan dari tambahan anggaran ini kami cermati sudah memperhitungkan masukan-masukan dan pandangan Komisi 10 pada saat raker sebelumnya. Silakan mungkin perwakilan dari ini dulu, PDI Perjuangan, saya beri kesempatan. Baik. Pak Tan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pimpinan Komisi 10 yang saya hormati beserta rekan-rekan anggota DPR RI Komisi 10, Bapak Menteri, Wakil Menteri, beserta jajaran yang hadir pada hari ini. Pertama-tama dari PDI Perjuangan merasa miris karena kita memiliki anggaran APBN di bidang pendidikan sesuai dengan konstitusi kita 20% dari APBN pada tahun 2026 ada 757,82 triliun. Jumlah yang sangat besar, dan hari ini kita hanya menerima tambahan 400 miliar yang menjadi 55,4 miliar. Sesuai dengan konstitusi kita bahwa pasal 31 setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian pasal 34 fakir miskin dan terlantar dipelihara oleh negara. Kita hari ini melihat bahwa ada sekitar 4.160.000 siswa yang putus sekolah menurut BPS tahun 2025. Kalau menurut Kemendikti, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, itu sekitar 3,9 juta. Dari sisi ini ada sekitar 21% lebih anak-anak kita yang berada di SMA tidak mampu sekolah sampai selesai. Dari hal ini tentu ditambah lagi dengan putusan MK nomor 3 PUU 21/2024 yang menyatakan tentang pendidikan tanpa pungutan di tingkat dasar yang mengarah kepada 13 tahun wajib belajar. Atas dasar itu kita masih paham bahwa pada hari ini kondisi keuangan negara memang tidak memungkinkan untuk penambahan, tetapi
kita tahu bahwa Presiden Republik Indonesia kita, Bapak Prabowo Subianto, sangat mencintai pendidikan, sangat menginginkan anak-anak kita akan tumbuh dan bisa meraih prestasi menjadi generasi emas pada tahun 2045. Karena melalui rapat kerja Komisi 10 dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, mudah-mudahan berita ini untuk menambah usulan daripada yang diusulkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, bahwa penambahan 52,9 triliun dapat dipenuhi oleh Bapak Presiden yang kita cintai ini. Namun demikian, kami dari fraksi PDI Perjuangan bisa memahami dan menyetujui usulan tambahan sebanyak 400 miliar tersebut, sehingga berjumlah 55 triliun 400 miliar dapat diusulkan untuk penetapannya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dr. Sofyan Tan. Selanjutnya perwakilan dari fraksi Partai Golongan Karya. Ada Pak Asraf, ada Pak Agung. Silakan kepada Bapak Agung Widiantoro SH-MSI untuk mewakili Poksi. Baik Ketua, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Menyikapi apa yang disampaikan oleh Bapak Menteri, rasa-rasanya ini catatan yang baik untuk kawan-kawan yang duduk di Banggar dari Komisi 10. Ada beberapa hal yang saya melihat tadi disampaikan, jika pemanfaatan anggaran Kemdikbud ini bisa dipenuhi, jadi akan ada kebijakan perluasan pemberian beasiswa PIP untuk TK, kemudian penambahan alokasi anggaran untuk kesejahteraan guru. Satu dan lain hal, tekad Presiden untuk bagaimana memajukan anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang pintar, wajib kita dukung. Karena saya melihat ada kesungguhan hati, tidak hanya dalam slogan saja, saya tidak akan biarkan anak Indonesia yang ingin sekolah tetapi tidak bisa hanya karena orang tuanya miskin. Nah, kebijakan ini sudah dikeluarkan melalui program sekolah rakyat, makan bergizi gratis, dan perbaikan kesejahteraan kepada para guru. Harapan kami, tekad kuat Presiden ini wasiat wajibah untuk diperjuangkan oleh kementerian yang Bapak pimpin. Saya tertegun tadi Bapak menyampaikan pantun, cakep Pak. Tapi di akhir itu Bapak menyampaikan bahwa kalau toh nanti tidak tambah anggaran pun, saya akan tetap sajikan pendidikan yang bermutu. Nah ini kalau bisa afirmasinya, afirmasi tekad yang kuat. Karena kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Syahrir mengutip pendapatnya Friedrich Schiller, hidup yang tidak pernah dipertaruhkan tak akan pernah dimenangkan. Kira-kira begitu. Saya barusan belajar sama ahli sejarah ini Pak. Sehingga saya berharap, ayo Pak bareng-bareng. Bapak tidak sendiri, teman-teman kami di Banggar akan mendampingi untuk memperjuangkannya. Walaupun ini 400 miliar, ya kita terima, fraksi Partai Golkar sangat menyetujui. Tetapi coba Bapak gali lagi, dan gali lagi, sampai menemukan. Kalau perlu dilakukan lobby-lobby politik tingkat atas. Ya Pak, malaikat-malaikat penjaga langit kebijakan anggaran Republik Indonesia ini, Bapak rayu sebisa-bisanya, keluarkan dalil-dalil, baik secara agamis maupun juga kaidah norma pendidikan. Saya yakin Pak Menteri
mampu. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, fraksi Partai Golkar menyetujui sementara tambahan 400 miliar ini dan akan sangat mendukung perjuangan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan tadi perluasan beasiswa untuk TK. Lalu soal alokasi mandatory spending yang 20% ini, Pak. Di situ kan ada frase sekurang-kurangnya 20%. Jadi jangan kita berhenti di situ, 20% dituntut. Kita berharap pemerintah dengan program-program yang bagus, MBG maupun Sekolah Rakyat, pemerintah atau melalui Menteri Keuangan yang baru ini mampu tergerak hatinya untuk menambahkan alokasi yang lebih untuk bagaimana kita memenuhi mandatory spending sekurang-kurangnya 20%. Terima kasih. Nasrun minallah wal hatun gharib. Allahumma fiq ila kamitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi sekarang sebagai Kapoksi Golkar, saya tadi menggarisbawahi apa yang disampaikan Pak Agung. Bisa menerima 400 miliar, tapi tidak bisa menerima kalau kita bersama diam dan tidak berjuang lagi. Jadi tadi bukan hanya lobbynya diperkuat, doanya pun Pak, tadi Pak Agung sampaikan harus diperkuat. Dan kami sangat optimis situasi masih memungkinkan untuk adanya dukungan-dukungan, terutama wajib belajar 13 tahun, dukungan-dukungan kepada pendidikan prasekolah itu. Begitu ya Pak Agung ya, semoga apa yang diberikan catatan dari fraksi Partai Golkar bisa Bapak laksanakan dengan tim. Selanjutnya kita beri kesempatan dari fraksi Partai Gerindra, Kakak Meli Guslau, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan Komisi 10, rekan-rekan Komisi 10, Bapak Menteri dan Wakil Menteri dan semua jajarannya. Saya juga ikut prihatin dengan anggaran yang disetujui sementara 400 miliar. Namun saya penasaran juga ini, ingin tahu apa langkah konkret yang akan Bapak ambil sehubungan dengan ini. Karena kita kan mau bangun gedung yang kokoh ya, yang bagus. Tapi kalau materialnya cuma dikasih kayu, apa yang bisa Bapak lakukan? Saya ingin tahu juga. Namun dalam hal ini Partai Gerindra menyetujui anggaran sementara 400 miliar dan kami akan membersamai Bapak, fraksi Gerindra dan juga Komisi 10 akan membersamai Bapak untuk terus semangat dan insya Allah Bismillahirrahmanirrahim yang 52T-nya itu kita perjuangkan bersama sampai bisa berhasil karena PAUD juga belum sukses ya untuk ada, terus SMP dan SD juga anggarannya belum meningkat, jadi rasanya kita sama-sama harus berjuang untuk sesuatu yang lebih maksimal dan anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang bermutu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kepada fraksi Partai Nasional Demokrat, Ibu Ratih Megasari Singkaru MSC. Baik, terima kasih Ibu Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ketua beserta seluruh pimpinan dan juga seluruh anggota Komisi 10 dan Pak Menteri beserta seluruh jajaran. Insya Allah semua selalu dalam kondisi sehat, walaupun hasil daripada yang kita inginkan mungkin belum sesehat itu ya Pak ya, tambahannya hanya 400 miliar, sudah diinfokan oleh teman-teman bahwa memang gapnya ini masih sangat besar, kebutuhan yang diberikan dengan kebutuhan real di lapangan ini gapnya masih jauh sangat signifikan. Tapi yang jelas kami dari fraksi Nasdem menyetujui angka yang sudah diberikan tersebut sebesar 400 miliar, tapi tentunya dalam perjalanannya Pak ke depan itu tentu banyak hal Ibu Ketua yang mungkin masih kita bisa upayakan agar tidak hanya 400 miliar yang melekat kepada kementeriannya Bapak. Kita usahakan akan banyak lagi anggaran yang bisa melekat di situ agar program-program prioritas lainnya juga bisa menyusul Pak. Apalagi kita punya cita-cita sekali gitu ya di paparan Bapak sebelum-sebelumnya untuk tahun 2026 kita masih
ingin mengupayakan ada beasiswa untuk anak-anak PAUD, lalu juga nilai daripada beasiswa untuk tingkat SD SMP juga kita ingin meningkatkan itu juga, dan sepertinya kalau melihat hanya 400 miliar itu belum bisa terpenuhi Pak. Jadi tentu fraksi Nasdem beserta seluruh kawan-kawan semua di Komisi 10 kita masih tetap akan berjuang Pak, walaupun masih segini yang dikasih. Jadi Bapak jangan cemas, insya Allah kita bersama Bapak agar tetap masih memperjuangkan anggaran yang sebesar-besarnya, karena seharusnya mandatory spending kita kan tahun 2026 itu 700 triliun lebih ya. Masa kok kita nggak bisa sih ngambil lebih dari apa yang sudah diberikan sekarang? Harusnya masih bisa, karena memang harapan daripada seluruh anak-anak kita itu ada di anggaran tersebut Pak. Jadi insya Allah Ibu Ketua kita menyetujui, dan di dalam persetujuan tersebut kita juga masih tetap akan memperjuangkan ke depannya Bu, siapa tahu masih ada anggaran yang bisa melekat lebih banyak lagi di Kementerian Dikdasmen tersebut. Demikian dari fraksi Nasdem, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih untuk sikapnya dan pandangannya. Sekarang kita beri kesempatan kepada Bapak Haji Lalu Hadrian dari fraksi PKB. Terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Menteri, Pak Wamen, beserta seluruh jajaran yang hadir pada pagi hari ini. Pertama, ketika melihat tambahan anggaran ini, sebenarnya kalau mau dibilang kecewa ya sebenarnya kita kecewa Pak. Karena PR kita di dunia pendidikan ini sungguh sangat banyak dan membutuhkan waktu yang sangat cepat untuk mengatasi. Ada beberapa catatan saya. Pertama, kami di fraksi PKB di konsep awal kita sangat menyetujui adanya penambahan untuk PIP di tingkat satuan pendidikan TK. Nah, kenapa? Karena program kita yang kita canangkan untuk wajib belajar kan insya Allah 13 tahun. Nah, oleh sebab itu sangat dirasa perlu sekali satuan pendidikan TK juga mendapatkan PIP. Nah, di dalam rancangan anggaran yang akan kita sepakati bersama hari ini belum masuk anggaran untuk PIP TK. Kemudian penambahan nominal SD dan SMP juga belum masuk, karena ini keterbatasan anggaran yang diberikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Melalui forum ini juga saya meminta kepada seluruh pemangku kepentingan, wabil khusus kepada Pak Presiden Prabowo Subianto, karena kami yakin bahwa beliau sangat mencintai pendidikan seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, bahwa ini terus kami suarakan. Siswa-siswi kita ini masih sangat butuh, rakyat kita ini juga masih sangat membutuhkan. Apalagi pendidikan ini merupakan pondasi dan tulang punggung keberhasilan negara kita. Nah, sehingga melalui forum ini saya berharap untuk program PIP Satuan Pendidikan PAUD 2026 tetap kita perjuangkan. Yang kedua, Pak Menteri, terkait dengan gaji guru honorer kita. Nah, di sini juga belum terakomodir sesuai dengan pembahasan-pembahasan kita sebelumnya. Masih terakomodir 300.000 seperti di tahun-tahun sebelumnya. Di zaman sekarang ini apakah manusiawi angka 300.000 ini? Sementara mereka meluangkan waktunya untuk mendidik, mempersiapkan generasi penerus bangsa ini di seluruh pelosok tanah air. Tidak mungkin 300.000 nominal di kota akan sama dengan 300.000 nominal di pelosok-pelosok negeri ini. Nah, melalui forum ini juga kami meminta kepada Bapak Presiden untuk memperhatikan ini. Memperhatikan gaji-gaji guru kita, pejuang-pejuang pendidikan kita. Begitu juga dengan tenaga-tenaga pendidikan yang lain. Nah, ini juga harus diperhatikan. Nah, saya berharap 2026 ini tidak boleh ada lagi gaji guru kita yang 300.000 Pak. Mari kita perjuangkan terus sama-sama ini. Kemudian yang ketiga, revitalisasi sekolah Pak. Revitalisasi sekolah ini kalau kita semua turun ke dapil masing-masing maupun apalagi daerah 3T Pak, kita sangat miris kondisi sekolah-sekolah kita. Kalau kita berharap hanya dari pemerintah daerah nggak mungkin Pak. Uangnya Pemda ini hari ini udah nggak ada.
Apalagi berharap Pemda mau menganggarkan 20% pendidikan sesuai dengan amanat konstitusi juga, itu hanya tataran angka saja. Kalaupun iya di RAPBD-nya 20% tertulis, itu hanya angka saja Pak, realisasinya tidak ada. Sekolah-sekolah kita banyak yang rusak, bahkan yang miris sekali sekolah kita hari ini banyak yang tidak memiliki MCK Pak. Ketika siswa-siswi kita ini kebelet pipis atau buang air besar, mereka harus lari ke rumah-rumah penduduk yang ada di sekitar sekolah-sekolah itu, atau menahan sampai sakit. Nah ini kan kondisi sangat tidak normal. Di tengah kita memiliki cita-cita yang luar biasa untuk mengangkat dan meningkatkan kualitas pendidikan kita. Nah, saya berharap anggaran revitalisasi ini minimal samalah dengan tahun 2025 ini. Apalagi ditingkatkan, itu sungguh luar biasa. Apalagi Pak Presiden kan di mana-mana beliau menyampaikan tidak boleh ada satu sekolah pun yang bocor. Kalau sudah satu sekolah pun yang bocor nggak boleh, apalagi sekolah reot, sekolah ambruk Pak. Ini harus menjadi perjuangan kita bersama ini, harus kita suarakan bersama. Kami di Komisi 10 siap terus untuk menyuarakan ini semua, agar apa yang menjadi cita-citanya Pak Presiden, cita-citanya Pak Menteri, dan kita semua stakeholder pendidikan di Republik ini bisa terwujud. Nah, termasuk catatan-catatan lain Pak Menteri, ya perlu kita perjuangkan bersama, tetapi sekali lagi inilah hasil rangkuman dari fiskal yang kita miliki hari ini. Anggaran yang kita miliki hari ini, ya nggak apa-apa, 400 miliar ya kita syukuri saja, tetapi kita tetap berjuang. Saya meyakini selalu ada cahaya di ujung terowongan. Nah ini yang perlu kita menjadi motivasi dan semangat kita bersama. Demikian prinsipnya PKB setuju, silakan dilanjutkan untuk penetapan di tingkat selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selalu optimis dan siap mengawal betul anggaran yang diharapkan ya Pak Lalu. Baiklah, sekarang kita beri kesempatan kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Dr. Haji Abdul Fikri Fakih MM, silakan. Terima kasih Bu Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota Komisi 10 yang saya hormati dan Pak Menteri beserta jajarannya semua, langsung saja, sungguhnya sama, hampir sama, cuma untuk menegaskan aja. Pak Menteri, yang pertama, andai PIP tidak bisa naik untuk SD SMP, tapi program 13, wajar 13 tahun itu sudah di launching. Sehingga sebaiknya tetap bagaimana supaya bantuan ke PAUD atau TK itu juga tetap harus bisa direalisasikan. Ini perlu dikawal oleh Pak Menteri. Yang kedua, ada sejumlah guru yang sudah lulus P3K. Belum teralokasikan. Tadi informasinya dari Pak Menteri juga begitu. Lewat transfer TKDD. Nah, karena ini hak mereka, saya kira ini bagaimana bersama-sama untuk supaya tetap mereka segera mendapatkan SK. Kenapa mendapatkan SK? Karena alokasi anggarannya sudah tersedia. Yang ketiga, tadi juga Pak Lalu juga nyampaikan non-ASN yang semula dari 300.000, menurut informasi dari Pak Menteri juga, Pak Presiden berencana untuk menaikkan menjadi 500.000 per bulan. Masa menaikkan, dan ini niat Presiden saya kira bagus, dan oleh karenanya andaikan ada peluang-peluang di tahun anggaran berjalan ini supaya diprioritaskan. Yang keempat, infrastruktur pendidikan tadi. Hari-hari ini kita masih mendengarkan bahwa bukan hanya SD, SMP, SMA, SMK itu masih ambruk. Jadi artinya masih dalam kegiatan belajar mengajar. Ini artinya semangat Presiden untuk kabarnya punya tekad dalam 3 tahun ini selesai revitalisasi sarana prasarana ini. Menurut saya juga harus dipantau, berarti kan Menteri yang harus mengawal. Sungguh pun sekali lagi bukan langsung mungkin ke anggaran pusat, ke KL pusat, mungkin lewat transfer daerah, tetapi kalau yang lain mungkin nggak begitu perhatian Pak. Nah oleh karenanya mohon untuk dikawal. Kemudian yang terakhir, dulu Perpusnas itu di bawah Kemendiknas. Sekarang jadi kementerian lembaga sendiri. Padahal literasi kita dipantau oleh banyak pihak, paling tidak OECD yang sering kita
jadikan referensi utama. Makanya minta juga supaya dipantau. Sekali lagi, karena di sini ada badan bahasa kan, badan bahasa ada di sini. Oleh karenanya, kalau nanti rendah terus, itu yang disalahkan bukan Perpusnas, bukan siapa-siapa, tapi Kemendikdasmen. Oleh karenanya, menurut saya, bagaimana caranya supaya ada badan bahasa dengan Perpusnas bekerjasama, atau bagaimana supaya dipantau. Saya kira begitu intinya. Kami PKS tetap menyetujui 400 miliar itu, tetapi jangan puas, catatan-catatan 1, 2, 3, 4, 5 itu supaya dikawal. Sungguh pun mungkin nanti alokasinya tidak langsung ke Mendikdasmen, lewat Kementerian Keuangan transfer. Tapi ini penting karena usernya Kemendikdasmen. Matur nuwun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami beri kesempatan ini karena sebelum ke Kapoksi fraksi PAN, Ibu Kurniasi nyambung ke PKS nih. Silakan. Baik, terima kasih banyak Bu Ketua, Pak Menteri, Pak Wamen, dan seluruh jajaran, Bu Ketua, Pak Waka, dan seluruh teman-teman tersayang anggota Komisi 10 yang saya banggakan. Pertama tentu saja kami terima kasih dan apresiasi kepada teman-teman Banggar yang sudah hari-hari terus mengawal ya rapat-rapat anggaran kita, dan kalau hasilnya masih 400 miliar untuk tambahan anggaran Kemendikdasmen, ya kita mensyukuri walaupun sebenarnya ini baru 0,7%. Ya. Jadi yang dipenuhi dari kebutuhan penambahan anggaran itu baru 0,7%. Terima kasih buat teman-teman yang di Banggar yang sudah mencoba mengawal secara maksimal, dan kami tetap terus mendorong melengkapi tadi dari yang disampaikan oleh Bapak Ibu semuanya, anggota dari Kapoksi, terutama Kapoksi saya dari PKS yang tadi sudah menyuarakan juga. Jadi mudah-mudahan 0,7% ini akan meningkat. Ya, pemenuhan yang baru 0,7% ini akan meningkat dengan ikhtiar kita. Tadi kata Bu Ketua, ikhtiarnya ikhtiar langitan dan ikhtiar bumi gitu ya. Mari kita kawal bersama-sama Pak Menteri, kami Komisi 10 selalu membersamai, dan insya Allah kami sangat percaya Pak Presiden akan sangat peduli dengan peningkatan kualitas pendidikan kita, khususnya kesuksesan program wajib belajar 13 tahun, kemudian juga peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran yang kuncinya ada di guru-guru, di tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Ya, ini yang harus menjadi kunci pilar utama dari kesuksesan program peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran, dan juga pembangunan ini juga menjadi salah satu yang selalu digaungkan oleh Pak Presiden, dan kami selalu support semua asta-cita yang terkait dengan bidang pendidikan dari Pak Presiden Republik Indonesia. Mudah-mudahan insya Allah dari 0,7% ini bisa menjadi 100% ya, mudah-mudahan ya, amin ya robbal alamin. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah meridhoi insya Allah. Terima kasih. Bu Ketua, nanti di akhir saya nyerahkan buku yang lama meskipun ternyata masih relevan tentang Sarpras dan tentang darurat literasi. Matur nuwun. Ya, betul sekali. Jadi soal Sarpras ini juga Pak Menteri mohon jadi perhatian jika ada kesempatan untuk mengkomunikasikan kepada pihak-pihak termasuk Bapak Presiden gitu ya. Ini adalah salah satu sasaran strategis nasional. Nanti Pak Fikri akan menyerahkan langsung ya. Setelah selesai aja ya. Iya, buku. Masih ada dari fraksi ada PAN dan dari itu nanti dua buku akan diserahkan. Baik. Selanjutnya kita dengarkan pandangan fraksi Partai Amanat Nasional kepada Dr. Hajah Dewi Koryati, MSI, saudariku, silakan. Terima kasih saudaraku pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati saudaraku Menteri beserta saudaraku Wamen dan seluruh jajarannya, dan tentunya pimpinan yang kami cintai dan banggakan, dan seluruh anggota Komisi 10 yang saya banggakan. Mendengar dari penambahan yang sudah diperjuangkan dari 52 T itu 52 T titik. Alhamdulillah berhasil mendapatkan 400 miliar, dan ini masih sangat jauh daripada yang diharapkan. Dan kita juga menyadari kekurangan ini karena
Yang pertama, berita bahwa PIP itu akan sampai dengan TK itu sudah menjadi kebahagiaan bagi para orang tua siswa yang punya anak di TK. Karena TK itu adalah dasar dari pendidikan. Dan kita melihat PIP ini sangat berdampak bagi siswa-siswa miskin. Dan kalau sekarang bahwa tidak jadi bisa diberikan, itu akan memberikan dampak yang ya menyedihkan lah ya. Mudah-mudahan nanti ke depan ini bisa diperjuangkan kembali sehingga PIP untuk TK bisa dianggarkan kembali. Yang kedua, ini yang sangat penting sekali, bahwa kualitas pendidikan kita ini sangat bergantung dari guru-guru. Dan ternyata kita juga tidak bisa memberikan insentif yang baik. Dan satu lagi, bukan sekedar insentif saja, tetapi peningkatan kualitas guru juga akan terhambat dengan adanya tambahan yang tidak bisa terpenuhi. Dan terakhir juga saya ingin menyampaikan bahwa pendidikan tanpa ada sarana yang baik, tidak usah yang bagus lah, yang memenuhi syarat saja, tidak bisa tercapai, ini juga akan memberikan dampak yang buruk bagi pendidikan kita. Saudaraku yang berbahagia, walaupun tadi saudaraku Menteri sudah menyampaikan bahwa apapun yang terjadi tetap akan melaksanakan dengan anggaran yang seadanya itu, tapi saya rasa juga kalau anggarannya tidak seperti yang sudah dipikirkan, sudah dirancang, maka hasilnya juga akan tidak maksimal seperti yang diharapkan. Dan ini berdampak kepada tujuan mencapai asta cita itu akan sulit tercapai. Dan mudah-mudahan insya Allah nanti kita memiliki dana yang berlebih, ada tambahan dana, mungkin nanti Presiden akan memikirkan kembali bahwa pendidikan ini sangat perlu tambahan yang sudah diusulkan. Baik Bapak Ibu dan yang saudaraku yang saya banggakan, dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, maka fraksi Partai Amanat Nasional menyetujui tambahan anggaran sebesar 400 miliar dan tentu selalu berdoa semoga di masa yang akan datang kita akan bisa mendapatkan tambahan lagi sehingga apa yang sudah direncanakan dan dicita-citakan untuk kemajuan pendidikan di Indonesia akan bisa tercapai. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin amin ya robbal alamin. Kita aminkan apa yang didoakan oleh Kapoksi fraksi PAN. Dan yang terakhir dari fraksi Partai Demokrat kepada Bapak Dr. Andes Sabam Sinaga MM, kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Bapak Ibu anggota Komisi 10 yang terhormat, Bapak Menteri dan Bapak Wamen beserta jajaran Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, kami dari fraksi Demokrat hakikatnya setuju atas tambahan 400 miliar, namun dibumbui dengan rasa keprihatinan. Karena terus terang kami prihatin terhadap tambahan yang jauh daripada ekspektasi kita. Mengingat bahwa muatan atau arah pembangunan yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden kita menuju Indonesia Emas, kami memahami ini menjadi satu perjuangan berat. Karena di pendidikan itu ada beberapa hal yang menjadi pokok-pokok pikiran kita. Pertama, berkaitan dengan upaya kita untuk mensejahterakan para guru dan tenaga pendidiknya. Namun dengan usulan tambahan yang disetujui hanya 400 miliar untuk mengangkat kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik sepertinya masih jauh dari harapan kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sepertinya miris bagi kita karena beberapa hari yang lalu pun kita mendengar adanya sekolah atapnya yang ambruk pada saat anak-anak didik kita belajar. Bagaimana mungkin kita bisa memperbaiki sarana prasarana dari sekolah dengan angka 400 miliar tersebut. Jadi ini menjadi perhatian
semua unsur di pemerintah kita ini agar apa yang menjadi cita-cita kita terhadap upaya-upaya perbaikan baik terhadap guru maupun terhadap sarana prasarana bisa kita wujudkan. 400 miliar itu hal yang tidak mungkin untuk menjangkau bagaimana upaya kita untuk memperbaiki sarana dan prasarana. Beberapa waktu yang lalu saya juga kundapil, saya juga diperhadapkan kepada situasional bahwa ada sekolah yang ambruk, hilang sama sekali karena bencana, hingga hari ini belum bisa kita berdirikan. Ini di satu titik, mungkin juga di daerah-daerah lain akan ada hal yang seperti ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu tadi dari rekan-rekan telah menyampaikan mengenai usulan PIP yang sudah mencoba kita canangkan, kita sudah coba bicarakan agar cakupannya masuk kepada anak-anak PAUD. Namun apa boleh buat karena anggaran yang terbatas, muatan atau rencana kita terhadap cakupan luas sampai kepada anak TK tidak sepenuhnya bisa kita realisasikan. Jadi sekali lagi kami dari Fraksi Demokrat hakikatnya setuju atas tambahan 400 miliar, namun juga dibarengi dengan rasa prihatin. Demikian, saya kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Kami meminta respon singkat dari Pak Menteri karena ada beberapa hal, pesan-pesan ataupun juga dukungan, apa hal-hal yang akan dilakukan oleh kita dalam waktu dekat ini dan khususnya Pak Menteri sendiri ya mungkin untuk saling menyemangati dan mendukung terkait dengan anggaran pendidikan. Silakan Pak Menteri. Terima kasih Ibu Pimpinan, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Komisi 10 yang kami hormati. Pertama kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pimpinan dan anggota Komisi 10 atas penambahan anggaran sebesar 400 miliar dan peruntukannya untuk tahun 2026 dan sesuai dengan masukan-masukan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu kami akan berusaha untuk nanti berkomunikasi dengan Bapak Presiden. Kami akan menyampaikan beberapa yang sudah kami capai pada tahun 2025 dengan anggaran yang sekarang ini berjalan dan kami akan menyiapkan beberapa usulan terutama untuk 4 hal yang tadi disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah untuk penambahan anggaran untuk revitalisasi, yang kedua adalah penambahan anggaran untuk PIP terutama untuk tingkat sekolah dasar, tingkat taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Kemudian yang ketiga untuk penambahan kesejahteraan guru, khususnya guru honorer. Dan yang keempat adalah beberapa program yang berkaitan dengan peningkatan sarana dan prasarana yang tadi sudah disampaikan. Mudah-mudahan kami bisa segera mendapatkan kesempatan untuk bisa menghadap Bapak Presiden dan menyampaikan tambahan usulan kami sesuai dengan masukan dan juga sesuai dengan saran-saran dari Bapak-Bapak dan Ibu anggota Komisi 10 DPR RI. Terima kasih Bu Pimpinan. Terima kasih kami sampaikan. Jadi teman-teman, kita semua tadi sudah mendengar paparan dan kemudian juga semua fraksi sudah menyampaikan pandangannya dan semua setuju atas keputusan dari Badan Anggaran terkait tambahan anggaran untuk 2026 dengan satu keyakinan bahwa masih ada kesempatan untuk kita berjuang bersama-sama dan barusan kita menghargai Pak Menteri atas rencananya untuk melakukan komunikasi, melaporkan hal-hal yang sudah dicapai yang sangat luar biasa, tapi juga ada hal-hal yang harus berkelanjutan dan mungkin pada saat ini anggaran yang ada belum memadai. Teman-teman, izinkan saya membacakan kesimpulan rapat kita pada hari ini. Pertama, berdasarkan surat Ketua Badan Anggaran DPR RI nomor B/13.703
AG.05.02/09/2025 tertanggal 11 September 2025 perihal penyampaian hasil pembahasan RUU APBN 2026, Komisi 10 DPR RI menyetujui pagu definitif Kemendikdasmen RI tahun anggaran 2026 sebesar 55.400 miliar rupiah dengan rincian sebagai berikut. Per program ada 5 program. Yang pertama program wajib belajar 13 tahun sebesar 26.500.395.345 rupiah. 2 program kualitas pengajaran dan pembelajaran sebesar 20.261.262.345.000 rupiah. 3 program pendidikan dan pelatihan vokasi sebesar 3.161.570.757.000 rupiah. 4 program pembangunan kebahasaan dan kesastraan sebesar 198.217.983.000 rupiah dan program dukungan manajemen sebesar 4.793.553.570.000 rupiah. Untuk jumlah yang sama dibagi per unit utama ada 7 unit utama, Sekretariat Jenderal sebesar 30.265.629.345.000 rupiah, Inspektorat Jenderal sebesar 129.594.463.000 rupiah. Mohon sama-sama kita sambil cek ya Pak Menteri dan jajaran. 3. Ditjen Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru sebesar 4.138.138.746.000 rupiah. 4. Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sebesar 14.409.171.791.000 rupiah. 5. Ditjen Pendidikan Vokasi, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus sebesar 4.487.279.000 rupiah. 6. Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan sebesar 1.234.745.622.000 rupiah. Dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebesar 680.342.744.000 rupiah. Total 55.400 miliar rupiah. 2. Komisi 10 DPR RI dan Kemendikdasmen RI sepakat bahwa program strategis nasional dan program yang bermanfaat serta dibutuhkan masyarakat akan dilaksanakan oleh Kemendikdasmen RI dengan memperhatikan saran, pandangan, dan usulan anggota Komisi 10 DPR RI selama pembahasan RAPBN tahun 2026 yang telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan terakhir, dalam rangka pengawasan sesuai Pasal 227 ayat 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikdasmen RI untuk menyampaikan bahan tertulis mengenai daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA tahun 2026 paling lambat 30 hari setelah Undang-Undang tentang APBN tahun anggaran 2026 ditetapkan di rapat paripurna DPR RI. Demikian Bapak Ibu sekalian, apakah ada masukan untuk penyempurnaan draft kesimpulan kita hari ini?
pada intinya kita semua sudah menyetujui. Dengan demikian pagu definitif Kemendikdasmen sementara, kayaknya tadi semua pada pakai kata sementara ya, walaupun ini sudah definitif, tapi sementara. Amin, amin lah. Aduh. Gimana teman-teman, Bapak Profesor, apakah sudah setuju? Setuju untuk sementara. Itu menunjukkan optimisme kita dan kita harus terus yakin. Tadi tidak ada yang tidak mungkin ya Bu ya. Jika kita berjuang dengan satu ketulusan hati untuk masyarakat banyak. Izinkan dengan demikian, kalau memang Bapak Ibu sudah setuju, saya ketuk dulu kesimpulan rapat kita pada hari ini. Apakah Bapak Ibu sudah menyetujui? Setuju. Alhamdulillah. Dengan selesainya tadi pertanyaan, tanggapan, dan juga respon dari Mendikdasmen RI, izinkan kami tadi juga sudah menyetujui, kita semua sudah menyetujui konsep kesimpulan keputusan rapat. Izinkan saya untuk menutup raker ini, namun sebelum itu Pak Menteri, kami ingin memberi kesempatan kepada Pak Fikri dan juga kepada Pak Mendikdasmen RI untuk memberikan sepatah dua patah kata, karena ini adalah momen yang sangat penting sekali sebelum Bapak melaksanakan. Mungkin kita beri kesempatan dulu kepada Pak Fikri untuk menyerahkan buku-bukunya yang masih sangat relevan untuk kondisi saat ini. Semoga bisa menjadi bahan rujukan baik bagi Menteri. Judulnya saja sudah benang kusut ya. Mudah-mudahan Pak Menteri waktu membaca ini dalam keadaan tenang supaya tidak ikut kusut Pak Menteri. Diurai Pak benangnya nanti. Baik, mungkin kita dengarkan sepatah dua patah kata penutup dari Mendikdasmen Republik Indonesia. Kami persilahkan. Terima kasih Bu Pimpinan. Yang pertama sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu anggota dan pimpinan Komisi 10 yang telah senantiasa memberikan dukungan dan semangat kepada kami di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk dapat memenuhi amanat konstitusi, memberikan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua. Yang kedua, kami juga menyampaikan terima kasih atas semangat dan juga usaha bersama yang mudah-mudahan nanti bisa ada perubahan dari anggaran yang pada rapat hari ini sementara sudah kita setujui, terutama kepada Bapak Ibu yang di Komisi Anggaran, untuk nanti kita berjuang bersama-sama dan mudah-mudahan kita terus bersinergi, dan berterima kasih sekali lagi atas sinergi yang selama sudah berjalan dengan baik antara kami di Kementerian Pendidikan Dasar Menengah dengan seluruh jajaran pimpinan dan anggota Komisi 10. Iya. Kami sekarang sedang dalam proses untuk realisasi anggaran 2025, terutama untuk program revitalisasi dan juga program-program lain yang merupakan program prioritas di tahun 2025. Terima kasih. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, untuk dapat melaksanakan amanah konstitusi sesuai dengan peran dan fungsi kita masing-masing. Terima kasih Bu Pimpinan, dan saya mengutip Pak Lalu, senantiasa ada cahaya di tengah gulita. Terima kasih. Terima kasih kepada Prof. Abdul Mukti. Saya ingin berikan satu hadiah pantun terakhir yang ini juga terkait burung. Harusnya saya membayar royalti kepada Pak Menteri kalau pantunnya terkait burung. Burung camar, burung kuntul, dekati nelayan yang sabar menanti. Anggaran pendidikan kita kawal betul demi meraih prestasi tinggi. Terima kasih teman-teman semua, Pak Menteri dan jajaran. Saya izinkan tutup acara raker kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Parlemen dimanapun Anda berada,
Demikianlah baru saja selesai rapat kerja antara Komisi 10 DPR RI dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah dengan agenda utama membahas penyesuaian anggaran kerja kementerian dan lembaga tahun anggaran 2026, di mana anggaran Kemendikdasmen untuk tahun anggaran 2026 mendapatkan penambahan sebesar 400 miliar rupiah sehingga disepakati menjadi sebesar 55,4 triliun rupiah. Namun demikian, Komisi 10 DPR RI menyampaikan keprihatinan dan kekecewaannya karena usulan sebelumnya pada penambahan anggaran Kemendikdasmen diusulkan sebesar 52 triliun rupiah. Dan Komisi 10 DPR RI berharap dengan disepakatinya anggaran sebesar 55,4 triliun rupiah antara Komisi 10 DPR RI dan Kemendikdasmen, program-program prioritas dari pemerintah khususnya di bidang pendidikan dapat tercapai sesuai target. Dan demikian siaran langsung antara rapat kerja Komisi 10 DPR RI dengan Kemendikdasmen. Dan untuk mengetahui berita terbaru, terlengkap, dan terupdate dari DPR RI, pastikan Anda terus menyaksikan TVR Parlemen melalui kanal streaming maupun sosial media TV Parlemen. Terima kasih, selalu setia bersama kami. Saya Fajar Ilhami beserta seluruh kru yang bekerja. Selamat jumpa. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat Frank & Co. Dan pemirsa, pada malam ini telah hadir bersama saya 3 orang narasumber di Studio 1 Metro TV. Di sebelah kiri saya adalah Chief Economist Bank Permata, Joshua Pardede. Pak Joshua, selamat malam. Selamat malam, Bang Leo. Terima kasih sudah hadir. Kemudian di sebelah Pak Joshua adalah Ketua HIPMI Bidang Sinergitas BUMN dan Antara dan BUMD, Antoni Leong. Bro Leong, selamat malam. Makasih, Bang Leo. Terima kasih sudah hadir. Dan sebenarnya saya tidak perlu perkenalkan, tapi saya perkenalkan juga di sebelah kanan saya, Ekonom Senior Iksanuddin Nursi. Bang Nursi, selamat malam. Selamat malam. Bang Nursi, kita sudah sering sebetulnya mendengar rumor Sri Mulyani mengundurkan diri dari Menteri Keuangan. Sekian bulan yang lalu sempat rumor itu yang disebut-sebut menjadi penyebab koreksi indeks 5% sehari. Meskipun kemudian diralat segala macam. Ketika akhirnya kemarin berganti Menteri Keuangannya, Bang Nursi kaget, heran, atau biasa-biasa saja? Biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja? Iya. Kenapa? Karena pada posisi dia diminta datang ke Kertanegara 4, begitu keluar dari Kertanegara 4, dia langsung menyatakan, tidak ada badan penerima negara. Itu kapan maksudnya? Waktu dipilih sebagai tahun lalu. 2024 kemarin. Iya, tahun lalu. Iya, tahun lalu, artinya 2024. Untuk direkrut menjadi Menteri Keuangan. Pas saat mau pembentukan kabinet. Oke. Begitu keluar, dia langsung menyatakan tidak ada badan penerima negara. Padahal gagas badan penerima negara itu sudah berjalan sejak saya menjadi anggota dewan, berlanjut di Megawati, berlanjut di Joko Widodo, bahkan berlanjut di era Prabowo di 2019, berlanjut juga di era Prabowo 2024. Tapi dia dengan tegas menyatakan tidak ada badan penerima negara. Poinnya apa dari situ? Benar. Pesannya adalah terjadi perbedaan pendapat antara Prabowo yang jelas terpilih sebagai presiden dengan Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan yang terpilih. Gagasan badan penerimaan negara itu tadinya memang akan dilakukan oleh Presiden Prabowo? Iya. Oh ya? Betul. Bukan rumor itu? Bukan. Kan itu katanya rumor. Enggak. Tidak pernah dikonfirmasi loh. 2019 saja sudah fix sebenarnya. 2019? Iya. Oh, waktu Pilpres 2019? Iya. Oke. Jadi maksud Bang Nursi adalah? Sudah terjadi sebenarnya. Ketidakcocokan? Satu. Yang kedua, itu di 2024. Ceritanya ketika itu. Lalu yang sebelumnya soal rumors yang beredar antara 2019 ke 2024 antara lapangan antara Merdeka Utara,
Merdeka Barat, Kementerian Pertahanan, dengan yang namanya Lapangan Banteng Utara, gitu. Nggak terjadi hubungan yang berbagai hal soal alokasi anggaran pertahanan, soal macam-macam itu ada kurang terdengar rumor yang kurang sedap. Pada saat itu Menteri Pertahanannya Prabowo Subianto. Prabowo Subianto. Jadi ada dua yang menggambarkan itu. Nah, kalau kemudian terdengar sekarang mundur, itu lebih merupakan rumor politik. Tapi problemnya menurut saya memang tidak boleh Menteri Keuangan itu terlampau lama. Karena dibutuhkan refreshing terhadap situasi kebijakan keuangan yang dinamikanya tinggi. Contoh sederhana adalah bagaimana Janet Yellen turun kan? Janet Yellen turun dari yang namanya Federal Reserve langsung ke Menteri Keuangan. Menteri Keuangan. Amerika Serikat. Wah, gonjang-ganjing gak karu-karuan gitu ya. Tapi kan Alan Greenspan selama sekian puluh tahun menjadi gubernur The Fed dan itu membuat stabilitas ekonomi Amerika Serikat saat itu loh. Dan berakhir yang disebut dengan turbulence ekonomi kan? Ya ujungnya. Ya, tapi selama sekian puluh tahun kan stabil. Enggak, tunggu dulu. Karena cerita tentang Amerika adalah cerita tentang deindustrialisasi yang berjalan sejak 1980 sampai dengan akhir abad 20. Dan itu ditutup dengan kegagalan Greenspan untuk menstabilkan nilai tukar. Gitu. Jadi kalau Anda melihat sebetulnya ini wajar mundurnya Sri Mulyani dan kemudian Bang Nursi melihat penggantinya ini memang cocok. Nah, kalau penggantinya lain lagi nih. Penggantinya dari perspektif aliran pemikiran sama, tidak berbeda sebenarnya. Karena tidak berbeda, saya tinggalkan Bang Nursi dulu. Saya ingin ke Pak Joshua sebagai ekonom yang juga di dunia perbankan, yang konon katanya finance ini kan yang paling sensitif. Ketika ada sesuatu yang dikhawatirkan, biasanya bank ini akan bergerak duluan. Demikian sebaliknya. Kalau Anda melihat yang selama ini kan dibilang orang, Sri Mulyani ini adalah simbol dari kehati-hatian dari keuangan Indonesia yang juga bisa meyakinkan investor asing untuk membeli surat utang pemerintah Indonesia. Konkretnya begitu. Dengan bergantinya dengan Purbaya Yudisadewa, Anda melihat seperti apa, Pak Joshua? Ya, saya pikir ini fine tuning ya. Artinya tentu pasar lagi mencari fine tuning tadi, mengira-ngira Menteri Keuangan baru sosoknya seperti apa. Karena tentunya belajar dari pengalaman, Sri Mulyani adalah seorang sosok Menteri Keuangan yang tadi dikatakan mungkin stigmanya melekat adalah prudence, artinya kehati-hatian. Bayangkan saja pada saat pandemi 2020-2021, defisit fiskal dilonggarkan di atas 6%, namun dalam beberapa tahun bahkan lebih cepat dari rencana awalnya, defisit fiskal tersebut sudah berhasil dikembalikan. Ada disiplin fiskal. Disiplin fiskalnya cukup tinggi, sehingga tentunya investor, khususnya investor asing, pastinya bertanya, dengan Menteri Keuangan baru ini, apakah disiplin fiskal ini akan tetap dipertahankan, atau justru malah pro-growth yang cukup bisa membahayakan fiskal defisit kita ke depannya. Akan lebih agresif maksudnya? Betul. Dan ini tentunya akan bisa mempengaruhi nanti dari sisi tingkat utang dan juga tentunya rating. Ya, kalau kita bicara credit rating agency, sovereign rating tentunya ini akan bisa terpengaruh kalau ada potensi kebijakan yang tentunya cukup agresif sehingga mempengaruhi nantinya dari sisi utang. Sejauh ini Anda kan di kantor itu pasti ada komunikasi dengan investor global begitu. Sejauh ini apa yang mereka sampaikan dengan pergantian SMI menjadi saya singkat PYS ini, bagaimana? Ya, kalau kita melihat memang tadi ya, ini masih mencari menunggu ya, wait and see. Ya. Jadi dalam jangka pendek ini tentu yang diharapkan adalah sinyal-sinyal tadi ya, apakah keberlanjutan, dan itu juga sudah dikeluarkan statement yang artinya disampaikan juga oleh Menteri Keuangan baru bahwa mesin-mesinnya mungkin tidak akan berganti cukup banyak, artinya tidak dirombak ya? Tidak dirombak signifikan, artinya mengoptimalkan mesin yang ada, yang belum berjalan akhirnya akan digerakkan lebih cepat lagi. Artinya tentunya bagaimana dalam hal pengelolaan fiskal yang lebih penting adalah bagaimana mengoptimalkan penerimaan. Karena kalau kita bicara kemarin tuntutan dari masyarakat, dari mahasiswa 17.8 ini kan kelihatan jelas ya bahwa masyarakat saat ini mungkin cukup diberatkan dengan kenaikan perpajakan. Ya, tentunya bagaimana Menteri Keuangan ke depannya bagaimana menyeimbangkan ya dari sisi mengoptimalkan penerimaan dan di saat bersamaan pun juga ada beban dalam hal ini belanja yang cukup besar, khususnya untuk beban untuk belanja prioritas, program-program prioritas, dan juga untuk belanja-belanja pendidikan, kesehatan, dan juga belanja
dan juga untuk sosial lainnya. Jadi tentunya ini menjadi PR yang sangat berat sekali untuk Menteri Keuangan yang baru. Oke, Pak Leong, sebagai pengusaha kan katanya selalu melihat perubahan itu ada ancaman, tapi juga ada opportunity. Ketika ada perubahan di menteri kunci nih, kalau saya bilang begitu di kabinet Prabowo Gibran, Anda melihat sebagai wakil dari pengusaha dan pengusaha muda, ini sesuatu yang akan lebih baik, biasa saja, atau malah bisa jadi berbahaya? Ya, tentu kita harus berikan kesempatan ya kepada pilihan Pak Presiden Prabowo Subianto terkait Menkyu baru. Dan kita melihat bahwa track record dari Menkyu Purbaya ini kan sangat panjang di market, di pasar, berpengalaman di Dana Reksa dan juga LPS. Pada saat di LPS pun beliau sanggup menjaga bagaimana kepercayaan bank pada saat itu. Hari ini kita lihat bagaimana bank konsisten, tidak ada rush, tidak ada isu apapun. Dan itu membuktikan bahwa track record dan capability dari sisi akademis juga beliau dari Purdue University dan juga sangat concern terhadap ekonomi kita. Harusnya kita melihat Bu Sri Mulyani lebih kepada mungkin guardian of stability, tapi kita berharap Menkyu Purbaya bisa menghadirkan jadi driver of growth ya, mendorong bagaimana pertumbuhan ekonomi kita, bagaimana investasi hari ini kita tentu harus melihat perspektif investasi yang lebih komprehensif. Hari ini foreign direct investment itu Bang Leo kita lihat bagaimana koefisien dari elastisitas itu kan lebih kurang 1,19. Artinya setiap 1% dari kenaikan dari FDI ini melahirkan 1,19% pertumbuhan ekonomi kita, artinya dan lapangan pekerjaan kita. Artinya ini dan begitu juga dengan domestic direct investment, artinya DDI ini juga lebih sedikit tapi lebih kurang hampir sama, 1 banding 0,8. Artinya ini harapan kita bagaimana investasi bisa terus bertumbuh. Beberapa orang mengatakan pengusaha juga sebetulnya melihat sosok Sri Mulyani juga adalah sebagai jaminan stabilitas. Tadi kan Pak Leong sudah mengatakan, karena ketika ada Purbaya Yudi Sadewa sebagai Menteri Keuangan yang baru, gambaran yang sama itu, image keamanan, terutama budget, itu terlihat juga atau belum terlihat? Ya, kami melihat optimisme ya. Hari ini kan 1-2 hari 1,3% range sampai 1,8%, artinya masih dalam zona yang cukup aman. Dan kita biasalah ya dalam capital market, dalam pasar ini kan penyesuaian ya, tadi Pak Joshua bilang. Kalau kita melihat dan Bang Nursi tadi sudah sampaikan terkait hari ini Sri Mulyani juga udah kelamaan, kita perlu refreshment. Hari ini perspektif dari pemerintahan ini, penyegaran, rotasi, reshuffle ini hal yang biasa, hal yang lumrah. Harusnya market di Indonesia dan market di asing itu juga akan melihat ini sebagai suatu optimisme, karena keberanian dari Pak Presiden Prabowo dalam menunjuk Menkyu Purbaya ini harus diapresiasi. Ketika orang bilang, oh ini nggak akan tergantikan dan sebagainya, hari ini terbukti nyata hari ini terjadi juga. Artinya Pak Presiden Prabowo sangat berani dan melihat optimisme itu. Dan kita lihat hari ini 1,8% ya, saya optimis dengan statementnya Pak Menkyu baru. 3 bulan akan stabil, lebih baik. 3 bulan kita akan stabil dari sekarang ya? Beliau yang sampaikan. Stabil itu maksudnya? Indonesia akan cerah, lebih baik. Ya dengan menjaga bagaimana hari ini. Stabil itu kan artinya tetap di 5%? Tidak dong, justru lebih baik. Kalau triwulan tadi kedua terakhir kan 5,12. Yang kemudian diragukan orang. Kita terima lah 5,12 itu benar. Tapi maksudnya gini, kalau stabil itu kan bertahan Pak Leong. Jangan loh, kita justru lihat dari statement Pak Menkyu kan 3 bulan ini akan lebih baik, lebih cerah. Artinya kita memberikan kesempatan untuk beliau bagaimana mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kita. Kita harus mendukung. Tapi pertanyaan kembali begini, ketika Pak Menteri Keuangan, saya bilang Pak ya, sudah jelas siapa itu, karena tadi ya Ibu. Pak Menteri Keuangan mengatakan bahwa untuk tahun ini sebagai ekonom 8% pertumbuhan ekonomi itu berat, tapi dalam 2-3 tahun kita lihatlah, kita usahakan. Anda berbagi optimisme yang sama tidak Pak Leong dengan Menteri Keuangan yang baru?
Artinya 8% itu kan target. Kalau misalkan selisih dikit kan masih 7 atau 6, menuju 7 artinya masih oke. Masih oke. Dan ini harapan kita bersama. Artinya 8 ini target kan dalam 5 tahun ya sebenarnya. Iya ya, sampai 2024 ya. Bukan langsung harus tahun depan. 2029. Iya, bukan harus tahun depan. Artinya kita bisa di 5,12 di tengah gejolak ekonomi global ini, kita harus apresiasi Pak Presiden Prabowo. Artinya 5,12 dengan hari ini bagaimana proyek investasi hilirisasi, hari ini bagaimana konsolidasi sovereign wealth fund dan antara, artinya hope itu ada kok. Ada ya. Oke, Bang Nursi, kalau dulu kan kita terbiasa dengan ya mungkin mengikuti gaya Amerika Serikat ya, ada 100 hari katanya. Kabinet dihitung kinerjanya berdasarkan 100 hari. Tapi kan ini Menteri Keuangan yang saya rasa sih tidak punya kemewahan untuk punya probation time itu untuk kemudian menunjukkan kinerjanya. Apa yang harus segera dilakukan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa untuk kemudian kalau masih ada orang yang ragu atau masih menunggu, itu akhirnya benar-benar percaya bahwa nahkoda ekonomi Indonesia itu memang orang yang berpengalaman. Grojokin likuiditas ke pasar kelas menengah bawah. Grojokin tuh bagaimana? Kasih duit. Kasih duit tuh ke masyarakat menengah bawah dengan berbagai program yang memberikan lapangan kerja. Itu yang akan membuatnya namanya leverage. Akan terjadi leverage di situ kalau menengah bawah ini mendapat likuiditas cukup. Oke. Koperasi Merah Putih tidak menjamin bahwa likuiditas akan cukup ke dalamnya. Jadi problem utamanya adalah bagaimana kita ngelihat jatuhnya kelas menengah, bagaimana badai PHK terus berlanjut, bagaimana kemiskinan berjalan, bagaimana Gini ratio sticky. Maksudnya tidak berkurang juga kesenjangan. Tidak berkurang terus saja 0,382. Bahkan kalau pakai teman-teman IPB bergerak antara 0,42 sampai 0,44. Oke. Artinya itu yang mesti dihadapi, itu yang mesti diselesaikan oleh yang namanya Yudi. Ini teman debat saya di TV One ini, bisa seperti itu. Artinya saya kenal cara berpikirnya, gitu ya. Bahkan saya tidak pernah lagi jadi pembicara di LPS sejak dia menjadi ketua LPS, gitu ya. Jadi artinya dalam cara berpikir begitu kelihatan bahwa dia tidak lebih tidak kurang neolib sebenarnya. Nah, kalau di situ cara berpikirnya maka tergantung dia bagaimana. Sri Mulyani pakai istilah dua teman ini menggunakan disiplin fiskal, itu kan korporatisme. Korporatisme kata kuncinya. Artinya Anda memang bermain dalam SBN, Anda bermain dalam pasar uang, Anda tidak bermain dalam sektor real. Sektor real yang seperti apa konkretnya yang maksud Bang Nursi ini? Kan kalau kita lihat APBN tahun depan memang belum ketok palu ya, tapi kita lihat kan porsi paling besar itu ada MBG, itu hampir 400 triliun. Kalau kita lihat hampir 10% dari APBN, itu kan harusnya kalau dilaksanakan benar-benar oleh daerah, oleh usaha-usaha kecil menengah, itu efektif harusnya. MBG itu kan 365, 365 triliun. Betul. Sekarang pengangguran kita sebut 8 juta. UMR kita rata-ratakan 3,5. Kalikan 12, berapa sekarang? 8 kali 3,5, 28. 28 kali 12, jatuhnya 336 triliun. Masih lebih kecil. Tapi Anda bayangkan, yang terbuka lapangan kerja adalah 8 juta orang. Dibanding sama MBG. Maksudnya dibarter? Dikonversi dong. Jadi MBG-nya dihilangkan? Bukan MBG dihilangkan. Bagaimana uang 365 itu kita konversi untuk yang namanya penyediaan lapangan kerja. Nah, dengan begitu kebutuhan makan juga terpenuhi karena orang tuanya dikasih makan, dikasih pekerjaan. Di pos alokasi mana di APBN itu yang Bang Nursi katakan ini yang bisa diselipkan atau diubah oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa? Karena ini kan sudah ajak nih kalau besaran-besaran besarnya. Nah, begitu sampai di situ problemnya berarti di perencanaan dong. Begitu masuk perencanaan, itulah pentingnya melakukan perubahan APBN. Yang sejak Joko Widodo tidak pernah ada lagi. Tapi Menteri Keuangan Purbaya kan mengatakan tidak akan merombak besar. Kalau dia tidak mau melakukan perubahan besar, itu makanya ketemu dengan istilah disiplin fiskal. Yang ujungnya adalah korporatisme. Yang ujungnya Anda tetap akan bermain SBN. Yang ujungnya Anda akhirnya memperkaya orang kaya, orang miskin yang membiayai. Artinya kalau diterjemahkan ke pertumbuhan, maka akan tetap 5% ini? Angka saya bahkan lebih kurang dari itu. Sejak November 2024 saya sudah melihat ini tersendat melambat. Angka saya tidak pernah berkurang dari 4,8 plus minus 0,2. Tapi data Bang Nursi kan tidak sebanyak data BPS. Terserah, paling tidak BPS terganggu dalam posisi ketidakpercayaan, sama seperti Trump tidak percaya. Katakanlah 5% Bang, katakanlah 5%. Seperti yang selama ini kan sering disebut banyak orang baseline dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, autopilotnya di situ. Nah kalau di 5% itu akan bagus atau tidak?
nggak bisa dibilang baseline. SBY itu mencapai 5,72. Oke. Yang namanya Joko Widodo itu 4,23. Bagaimana Anda bisa bilang baseline? Ya bergerak di 5, dan 4, kan 5. Apalagi ada ekornya bergerak 6-7%. Baik. Kembali lagi ke apa yang harus dilakukan oleh Menteri Keuangan yang baru ini, karena pos yang Bang Nursi katakan itu tidak ada di era APBN. Siapa bilang kalau dia memang sebagai Menteri Keuangan berdasarkan 17/2003 dia bisa lakukan, dia bisa pembicarakan. Ubah total. Bisa relokasi kok. Kan salah satu peran APBN adalah merelokasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan amanah konstitusi. Nah sekarang dijalankan amanahnya siapa? Amanah korporasi atau amanah konstitusi? Itu pertanyaannya. Ini aspirasi Bang Nursi yang adalah bagian dari rakyat yang juga pernah jadi wakil rakyat. Tapi saya ingin nanya ke Pak Joshua, kalau yang dilakukan oleh Menteri Keuangan seperti usulan Bang Nursi tadi, untuk quick win itu benar-benar dibuat program baru yang memang akan menyalurkan uang kepada menengah bawah ya? Menengah bawah. Apa itu tidak malah bikin gejolak yang kemudian pasar akan melihat, wah ini serba tidak pasti lagi nih, bagaimana? Sebenarnya kita harus tanyakan lagi kepada Pak Presiden. Karena tentunya Menteri Keuangan ini adalah melapor langsung kepada Presiden. Tentunya arahan dari MBG, alokasi 3 juta rumah, alokasi Koperasi Merah Putih itu tentunya arahan dari Presiden. Betul. Dan oleh sebab itu yang tadi ide dari Bang Nursi ini tentunya masih bisa dilakukan kalau tadi MBG misalkan bisa dikurangi alokasinya. 3 juta rumah bisa dikurangi alokasinya. Sekolah rakyat pun juga bisa dikurangi alokasinya. Dikumpulkan kemudian membentuk program yang tadi. Itu sangat mungkin dilakukan, tapi permasalahannya call-nya dari Presiden sekarang. Harus dari Presiden? Ya iya dong, nggak bisa dari Menteri Keuangan semata. Karena kan dia pasti akan koordinasi lagi dengan DPR, lalu juga dengan KR yang lain, dengan pemerintah daerah juga. Jadi nggak bisa semata-mata call-nya dari Menteri Keuangan semata. Untuk pasar keuangan juga dunia perbankan itu tidak apa-apa ya untuk melakukan perubahan yang drastis seperti itu? Pada umumnya sebenarnya para investor pun juga akan melihat bagaimana produktivitas dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Artinya selama dari sisi defisit itu produktif, ya kan? Selama 3% pun juga dipentokin terhadap PDB fiskalnya itu, tapi pertumbuhannya produktif misalkan untuk bisa menyerap tenaga kerja, bisa menurunkan kemiskinan. Saya pikir itu tidak masalah buat investor. Sehingga tidak stabil di 5% begitu ya? Iya betul. Pak Leong, kalau kita melihat Bang Nursi tadi mengusulkan sesuatu yang kalau saya anggap sih cukup radikal begitu ya. Dan ini kan tadi dikatakan oleh Menteri PYS Purbaya tidak mau merombak yang besar. Pengusaha melihatnya seperti apa? Ya tentu setiap anggaran negara harus tetap tepat sasaran dan produktif. Dan tentunya kami melihat MBG ini kalau dikelola dengan baik nantinya akan mendorong juga pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Hari ini kalau yang mengerjakannya UMKM di sekian daerah itu kan? Ya ini yang memang kita harus sama-sama assess, sama-sama monitoring. Artinya saya yakin juga pemerintah ini tidak akan anti kritik ya. Bagaimana hari ini MBG yang ya saya lihat juga bagaimana hari ini statement Pak Hasim juga ada kok ingin memperbaiki MBG. Artinya ini juga bukan satu langkah. Ini kan kita dalam menata ataupun menghadirkan satu kebijakan yang memang benar-benar grassroots ini kan sangat tentu perlu effort yang besar. Hari ini kita lihat bagaimana Kopdes Merah Putih. Ya tentunya jangan sampai jangan sampai kredit ataupun kucuran dana itu tidak tepat sasaran. Hari ini harus kita pikirkan bagaimana pengurus koperasi punya sense of entrepreneurship. Jangan sampai dikelola oleh orang-orang yang tidak capable. Kita hadirkan 3 miliar, 5 miliar ini akan jadi asap bahayanya yang itu. Nah ini yang harus kita jaga sama-sama. Nah itu tentunya peran HIPMI di sana. Bagaimana kita coaching teman-teman pengurus koperasi. Makanya ini kita juga sangat menyambut baik hari ini Menteri Koperasi Bang Ferry Juliantono ini kan sangat akar kuatnya ini kan di organisasi. Beliau di Dekopin, Inkopas dan sebagainya. Lebih bagus Menteri Koperasi yang sekarang dibanding yang digantinya? Ya tentu pilihan Pak Presiden ini pasti pengusaha punya, melihatnya dong? Saya melihat bahwa rekam jejak dari Bang Ferry yang berasal dari aktivis dan ini beliau juga punya rekam jejak yang cukup baik pada saat
sebelumnya menjadi pengusaha dan di organisasi, artinya ini menjadi bekal yang kuat. Dan saya beberapa kali diskusi terkait bagaimana transformasi koperasi digital itu memang menjadi salah satu yang beliau dorong, dan ini menjadi ya akan lebih maksimal beliau jadi menteri. Nanti di bagian berikut saya akan bertanya ke Pak Leong, wakil pengusaha, yang tadi diusulkan atau disampaikan Pak Joshua, ketika agresivitas itu masih tetap dijaga disiplin. Undang-undang hanya memaksimalkan defisit terhadap APBN terhadap PDB hanya maksimal 3%. Kalau misalnya istilahnya itu dipentokin, tapi bisa mendorong ekonomi bisa sampai let's say 6%, apakah pengusaha mendukung itu? Tapi kita harus jeda dahulu, Bapak-Bapak dan pemirsa, tetap bersama kami. Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Bapak Prabowo bikin kejutan, tiba-tiba melakukan reshuffle pertama besar-besaran dalam kabinetnya. Anehnya yang di reshuffle itu adalah